Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita masih pembelajaran jarak jauh, Ibu yakin kalian tetap semangat pagi dan luar biasa. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan cara yang pertama, cuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah kegiatan. Yang kedua, saat keluar rumah pakailah masker. Yang ketiga, hindari kerumunan. Dan yang terpenting, kita terus berdoa kepada Allah agar wabah ini segera berlalu. Perkenalkan, saya Bu Indaryati dari SD Negeri Tambak Progaten, Kecamatan Kliro. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 5. Di sini nanti kita akan mempelajari macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Kita juga akan belajar ide pokok dan membuat komik. Setelah pembelajaran ini selesai, Ibu berharap kalian dapat menjelaskan cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kalian dapat menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulisan, serta dapat membuat komik. Apakah semua sudah siap? Ayo, siapkan buku dan alat tulis kalian. Mari kita ingat kembali macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit manusia. Macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit manusia. Yang pertama, hipertrofi. Hipertrofi merupakan kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua, atrofi. Atrofi merupakan kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit poliomielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Yang ketiga, stiff atau kaku leher. Stiff atau kaku leher merupakan kelainan otot karena adanya peradangan alat trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Yang keempat, tetanus. Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Berikutnya adalah kesleo atau terkilir. Kesleo atau terkilir merupakan kelainan otot yang terjadi jika gerak sinergis salah satu otot bekerja berlawanan arah. Berikutnya adalah distrofi. Distrofi merupakan penyakit kronis pada otot yang terjadi sejak anak-anak. Diduga merupakan penyakit bawaan atau genetis. Berikutnya adalah hernia abdominalis. Hernia abdominalis yaitu kelainan yang terjadi karena sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Nah, terakhir adalah kram otot atau sering disebut dengan kejang otot. Kejang otot atau kram otot terjadi karena otot bekerja terus-menerus atau bekerja terlalu berat sehingga otot mengejang dan menyebabkan rasa sakit. Kram juga bisa terjadi karena cuaca dingin atau merupakan gejala ketidakseimbangan air dan ion di dalam tubuh. Anak-anak, agar terhindar dari cedera pada organ gerak kita,
pada tulang dan otot, maka kita harus berhati-hati dengan setiap gerakan dan kegiatan yang kita lakukan. Kita jangan sampai membebani kerja organ gerak kita dengan gerakan-gerakan dan beban-beban di luar batas kemampuan. Sebab hal itu dapat menyebabkan gangguan otot yang antara lain kram otot. Nah, berikut ini akan kita tampilkan bacaan dengan judul kram otot. Baca dan cermatilah setiap paragrafnya. Setelah itu, carilah ide pokoknya. Masih ingatkah kalian bagaimana cara menemukan ide pokok paragraf? Cara menemukan ide pokok paragraf yaitu 1. Biasanya terletak pada kalimat utama, bisa di awal paragraf, akhir paragraf, atau awal dan akhir paragraf. 2. Meringkas kalimat utama dengan membuang kalimat yang tidak penting. 3. Meringkas isi paragraf. Ayo, kita baca bersama bacaan yang berjudul kram otot. Kram otot merupakan kontraksi otot yang terjadi secara tiba-tiba, tidak disadari, dan bisa terasa sangat menyakitkan. Pada kondisi ini, otot akan membentuk suatu tonjolan, tampak tegang, kencang, serta dapat dilihat dan dipegang. Kram otot paling sering terjadi pada betis dan umumnya berlangsung berkisar antara beberapa detik hingga hitungan menit. Mereka yang rentan mengalami kram otot biasanya kelompok lansia yang mencapai 70%. Meskipun demikian, kram otot juga dapat dialami oleh usia muda, bahkan atlet sekalipun. Sebanyak 1 dari 5 orang dewasa dilaporkan mengalami kram otot betis ketika tidur malam hari. Penyebab primer pada kram otot umumnya tidak diketahui. Tetapi, Dr. Alvin Nur Salim dari Klik Dokter mengatakan bahwa kram muncul ketika otot yang sudah berada posisi memendek distimulasi untuk berkontraksi. Sedangkan menurut Dr. Karin Wiradharma, juga dari Klik Dokter, ada juga beberapa kondisi yang dapat memicu terjadinya kram otot, antara lain olahraga berlebihan atau melakukan gerakan yang tidak biasa dilakukan, gerakan tertentu yang tidak disadari saat tidur, pernapasan yang terlalu cepat, udara yang terlalu dingin, dan sedang berpuasa. Kehamilan, terutama pada minggu ke-24 hingga ke-36, juga dapat menyebabkan kram otot betis. Kaki bengkak akibat varises. Kekurangan zat besi seperti kalsium, natrium, dan vitamin D. Selain lewat makanan, Dr. Alvin dan Dr. Karin juga menganjurkan kita untuk mencegah dan mengatasi kram otot dengan tips alami, yang antara lain: 1. Lakukan peregangan dan pemijatan otot ketika kram terjadi. 2. Penuhi kebutuhan cairan mineral 8 gelas per hari. 3. Regangkan otot betis beberapa menit sebelum tidur dengan cara menarik jari-jari kaki ke arah lutut dan tungkai dalam keadaan lurus. 4. Terapkan diet rendah kalori, lemak, karbohidrat, garam, dan protein tinggi. 5. Olahraga renang, berendam di air hangat, serta pemijatan berkala dapat mencegah kram otot kamu. Jangan lupa lakukan pemanasan dan pendinginan. Jika dengan tips tersebut kram otot tetap berlangsung atau makin sering terjadi, segera periksakan diri ke dokter.
Berdasarkan bacaan tadi, coba temukan ide pokok masing-masing paragraf. Setelah itu, tuliskan dalam tabel berikut. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Nah, kalian tadi sudah membaca bacaan dengan judul Keram Otot. Tentunya kalian sudah memahami isi bacaan tersebut. Dari bacaan tadi bisa disajikan ke dalam bentuk komik agar lebih menarik. Selain kalian harus mengetahui arti komik, kalian juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Berikut ciri-ciri komik yang baik. Ciri-ciri komik yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Maksudnya, pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Ciri yang kedua, proporsional. Proporsional yang dimaksud di sini adalah keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Ciri yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Ciri yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Ciri yang keenam, menyediakan humor. Kata komik berasal dari kata komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Nah, sekarang buatlah komik yang kalian ciptakan dan masukkan dalam tabel berikut. Tunjukkan hasil komikmu dan mintalah tanggapan pada teman dan guru. Anak-anak, dari belajar hari ini, mari kita renungkan. Kalian telah mengetahui kelainan dan gangguan otot dalam tubuh. Penting sekali peran otot-otot kita. Coba ceritakan yang kamu lakukan agar terhindar dari cedera otot. Nah, anak-anak, coba mari kita simpulkan bersama pembelajaran kita hari ini. Ya, mulai dari macam-macam kelainan gangguan atau penyakit otot manusia. Kalian tadi telah mengetahui bahwa macam-macam kelainan gangguan penyakit otot manusia itu ada hipertrofi, atrofi, stiff atau kaku leher, dan tetanus. Kemudian ada juga kesleo atau terkilir, yang ini disebabkan jika gerak sinergis salah satu otot bekerja berlainan arah. Ada distrofi yang merupakan penyakit bawaan. Kemudian ada juga hernia abdominalis, yang ini disebabkan karena usus turun ke bawah kemudian masuk ke dalam rongga perut. Nah, tadi terakhir juga ada kram otot ya, atau kejang otot yang dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Kemudian kalian semua juga telah mampu
menemukan ide pokok paragraf dengan sangat baik. Mari kita simpulkan bahwa cara menemukan ide pokok paragraf itu yang pertama, paragraf itu terletak pada kalimat utama ya. Nah, ide pokok paragraf itu kalimat utamanya bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, kemudian bisa di awal dan akhir paragraf. Cara yang kedua, kalian dengan cara meringkas kalimat utama. Menemukan ide pokok yang ketiga adalah dengan meringkas isi paragraf. Selain dua tadi, kalian telah bisa menyebutkan gangguan kelainan otot manusia, sudah bisa menemukan ide pokok paragraf bisa. Kalian yang terakhir tadi telah mampu membuat komik dengan sangat baik. Kemudian kita ingat kembali, apa itu ciri-ciri komik? Ciri-ciri komik yang pertama adalah hadir untuk menyampaikan cerita. Ciri komik yang kedua adalah proporsional, ya. Ciri komik yang ketiga menggunakan bahasa percakapan. Kemudian ciri yang lain adalah bersifat kepahlawanan ya, karena umumnya cerita komik itu cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Ciri berikutnya adalah penggambaran watak secara sederhana. Nah, di sini yang paling menarik, ciri komik itu humor ya. Karena komik artinya jenaka, maka biasanya kalau kita membaca komik itu cenderung lebih senang, lebih fresh, karena memang isinya berisi hal-hal yang humor. Nah, itu antara lain kesimpulan pelajaran kita hari ini. Bu Guru harap kalian mampu mengaplikasikannya, mampu menerapkannya semua, mulai dari gangguan otot, mulai dari membuat ide pokok, paragraf, dan membuat komik. Alhamdulillah, pembelajaran 5 telah kita laksanakan. Semoga di akhir pembelajaran nanti, kalian dapat memahami semua isi dari pembelajaran hari ini. Dan kalian dapat mengerjakan ulangan harian dengan nilai yang baik. Tapi ingat, nilai yang baik saja itu tidak cukup. Harapan Bu Guru, kalian dapat menerapkan ilmu yang telah kalian peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.